He's coming soon. Israel
menciptakan orang yang sabati. Dia pakaian akan datang kedua kalinya. Kita taruhkan namanya. Haleluya, Yesus.
Asal kitsanu belisota Elohanim, Yosim ka Elohim ke Efraim berkemanase, Yisimai Elohim kasara rikara Elbolea. Bapa, kami tetap menyerahkan anak-anakmu sekolah sahabat ini dalam tanganmu. Baik mereka yang ada di tempat ini, ruangan ini, maupun mereka yang mengikuti live streaming di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa segala roh kutuk, nenek moyang agama, keturunan kemiskinan, kecelakaan maut, penyakit dan kebodohan kami tolak demi nama Adonai Yesus Masiah. Biarlah yang ada dalam diri mereka yang kekayaan, kemuliaan, sukacita, damai sejahtera, berkat berlimpah, masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa, memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa, sebentar kami merenungkan daftar Elohimmu. Urapi mempelaimu dan urapi seluruh kilatmu dengan urapan yang sama. Kuasa dalam pikiran kami, berbicara ya Ruach Kodes, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimmu. Hanya demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Amin. Ya, anak-anak sekolah sahabat bisa ke ruangannya. Ya, kita akan mendengarkan daftar Elohim. Ya, biar anak-anak sekolah sahabat masuk ke ruangannya dahulu, terus tolong pintunya ditutup. Dan kita akan dengarkan daftar Elohim kita kali ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan kembali dengarkan daftar Elohim atau firman Tuhan yang kali ini saya beri judul, yaitu hidup itu adalah proses, saudara. Ya, hidup itu adalah proses. Jadi baterainya habis. Ya, hidup itu membutuhkan proses. Jadi hidup seseorang itu di dunia membutuhkan proses. Oleh sebab itu kita akan baca terlebih dahulu kitab suci kita di dalam kitab Yeremiyahu, pasal yang ke-18, ayatnya 1 sampai dengan yang ke-6. Yeremiyahu pasal yang ke-18, ayatnya 1 sampai dengan yang ke-6. Saya bacakan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan menyimak dengan baik. Yeremiyahu pasal yang 18 ayat 1 sampai dengan ke-6. Demikian daftar Elohim. Firman dari Yahweh yang datang kepada Yeremia atau Yeremiyahu dengan mengatakan, bangkitlah dan pergilah ke rumah seorang panjuna, dan di sana aku akan membuat engkau mendengarkan daftarku. Lalu aku pergi ke rumah panjuna, dan lihatlah, dia sedang melakukan pekerjaannya di atas roda pelarikan. Ketika bejana yang akan ada di tangan panjunan yang sedang ia buat dari tanah liat itu rusak, maka dia mengembalikan dan dia membentuk hal itu menjadi bejana yang lain menurut apa yang baik di mata panjunan untuk menjadikannya. Kemudian daftar Yahweh datang kepadaku begini, hai keluarga Israel, tidakkah aku akan berbuat kepadamu seperti panjunan ini? Daftar Yahweh, lihatlah sebagaimana tanah liat di tangan panjunan atau penjunan, saudara, begitu pula kamu di dalam tanganku, hai keluarga Israel. Jadi saudara yang dikasihi oleh Bapa Yahweh, kita ini ibaratnya itu adalah tanah liat yang di tangan si pembuat gerabah atau pembuat bejana, saudara. Nah, kita ini sedang dibentuk, dan kalau ternyata bentukannya ini belum sesuai dengan keinginannya, maka akan dihancurkan kembali dan kemudian dibentuk sesuai pikirannya si pembuat, saudara. Oleh sebab itu, saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh, hidup manusia itu membutuhkan proses. Hidup kita ini membutuhkan proses, saudara. Kita akan lihat, ya. Nah, semua ini butuh proses.
Jika ada seorang bayi lahir, kemudian dia loncat langsung menjadi anak-anak, ini sudah nggak mungkin, saudara. Nggak usah sampai ketiga, ya. Anak-anak bayi yang baru lahir ini tahu-tahu langsung jalan. Ini bayi loh, saudara. Proses bukan beda dengan kayak anak ayam lain, saya bilang. Yang saya kasih contoh gambar ini adalah, saudara, manusia. Nah, begitu bayi ini lahir, tahu-tahu langsung berdiri dan jalan, ini bukan cuma keajaiban, tapi sudah keanehan yang jelas mustahil terjadi, saudara. Seandainya ada. Apalagi seandainya bayi ini begitu lahir, tahu-tahu langsung kumisan, atau langsung remaja, saudara, atau langsung pemuda. Jelas itu nggak mungkin, saudara. Dan itu pasti jelas melanggar aturan, saudara. Nah, begitu juga kalau seandainya bayi ini baru lahir, tahu-tahu sudah pakai tongkat karena sudah tua, saudara. Jalan tua. Ini kalau ada bayi lahir begitu keluar ceprot, yang bingung bapaknya. Iya nggak, saudara? Ini anakku apa mbahku? Betul nggak, saudara? Jadi jelas nggak mungkin. Kenapa? Karena semua ada prosesnya. Jadi bayi lahir, nanti dia mulai belajar miring kanan kiri, kemudian mulai merangkak, mulai belajar berjalan. Dan untuk belajar berjalan ini prosesnya nggak gampang, saudara. Bisa 270-an kali dia akan jatuh. Sekitar kalau dihitung dari mulai dia mulai belajar berdiri, terus jatuh, sekitar 270-an kali sampai dia bisa berjalan, saudara. Ini proses yang begitu sangat lama. Kemudian dia akan menginjak menjadi anak-anak, remaja, pemuda, orang tua, bahkan nanti kembali dia menjadi kakek-kakek. Nah, inilah yang terjadi prosesnya, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh proses. Perhatikan baik-baik. Yang pertama yang saya catat, saudara, Elohim menyuruh Yeremia menemui tukang periuk atau si panjunan agar Yeremia itu tahu. Yeremia itu tahu, menyadari bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini melalui proses. Biar Yeremia ini paham bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini proses. Saudara perhatikan, ini sebuah gambarnya, saudara. Nah, seandainya ada orang ingin membuat guci, dan kemudian waktu dia membuat saat belum jadi, saudara, begitu dia lihat kok agak penyok dikit, dia berubah lagi, saudara. Selama masih dalam proses. Makanya membutuhkan proses yang tidak sebentar. Dan proses itu lama orang membuat. Orang membuat gerabah seperti ini prosesnya lama. Belum nanti dia akan dibakar dengan api yang berapa derajat, luar biasa, saudara. Belum sebelum itu dijemur, kemudian dibakar. Ini prosesnya lama. Belum finishingnya, nanti dia harus dihias dengan hal yang sangat bagus dan cantik sampai harganya menjadi mahal. Ini gambaran tentang kita, saudara. Hidup kita ini membutuhkan proses. Dan kita ini sekarang ini ada di tangan sang penjunan, si tukang periuk, yaitu Bapak Yahweh Elohim kita. Nah, masalah kita mau jadi apa nanti Bapak Yahweh, tinggal kita mau apa tidak, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan lihat, saudara, ayatnya. Perhatikan baik-baik, ya. Yesayahu 64 ayat 8. Kalau di dalam kitab Ibraninya ayatnya 7 Ibraninya. Ini di terjemahnya 8. Pemenggalan kanonnya beda, kanonnya, ya. Di situ dikatakan demikian dapat Elohim. Wa ata Yahweh Avinu ata anahnu hakomer wa ata Yisrenu uma asoyat kakulanu. Yang artinya, saudara, namun sekarang ya Yahweh, engkaulah Bapa kami. Jadi Yahweh itu Bapa kita. Kita ini berarti kalau Yahweh itu Bapa kita, kita ini anaknya. Amin. Kalau kita menyebut Yahweh itu Bapa, berarti kita ini anaknya, saudara. Dan saudara perhatikan, namun sekarang
sekarang ya Yahweh, engkaulah Bapa kami. Berarti Yahweh itu adalah Bapa kita. Maka benar Yesua mengajarkan doa Bapa kami. Maka itu berdoalah demikian. Avenu sewa samayim yitkada semeha. Bapa kami yang di sorga, yang di samayim, dikuduskanlah namamu. Siapa nama Bapa yang harus dikuduskan itu? Berarti Bapa itu punya nama. Tidak asal sebut ya Bapa, ya Bapa itu pasti punya nama. Makanya Yesua mengajarkan Avenu sewa samayim yitkada semeha. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Yang dikuduskan oleh untuk Bapa kita itu namanya. Siapa namanya yang harus dikuduskan itu? Berarti Bapa punya nama. Dan di dalam kitab Yesayahu pasal 68 dikatakan, saudara, wa ata Yahweh Avinu. Namun sekarang ya Yahweh, engkaulah Avinu, Bapa kami. Namun sekarang ya Yahweh, engkaulah Bapa kami. Dan Yahweh itu adalah Bapa kita, anaknu, saudara. Dan dikatakan kami adalah tanah liat, anaknu hakomer, kami ini tanah liat. Dan dikatakan dan kami dan engkaulah panjunan kami, engkaulah tukang periuk itu yang membuat kami. Jadi kita ini sebenarnya sedang diproses di tangan Bapa Yahweh. Namun dibentuk jadi apa kita nggak tahu. Ada orang yang dibentuk Tuhan jadi pejabat, ada orang yang dibentuk Tuhan menjadi seorang pengusaha, seorang petani, seorang apapun, pelayan Tuhan, seorang gembala. Semuanya Bapa Yahweh yang atur. Kecuali orang itu melenceng sendiri dan keluar dari si penjunan yang membuat itu, saudara. Paham? Jadi kita akan berharga yang tadinya kita cuma tanah liat, diinjek-injek dan sebagainya, saudara. Tetapi itu diambil, dibuat sebuah karya seni yang luar biasa. Menjadi karya seni yang maha indah dan harganya mahal. Coba saudara ngambil tanah liat 1 ember, terus taruh di depan, orang nggak akan lihat, saudara. Paling cuma lihat nih tanah liat nih. Begitu saudara pakai sendal nginjek, saudara jadi tebel. Tetapi begitu ini sudah menjadi karya seni yang luar biasa, kemudian ini sudah diproses terus dihiasi dengan warna yang cantik dan indah, taruh di toko, saudara. Jadi karya yang mahal. Bahkan nggak mungkin cuma 1.000, 2.000, bisa puluhan ribu, bahkan bisa ratusan ribu. Ada juga yang sampai jutaan, bahkan ratusan juta, saudara. Inilah yang terjadi. Jadi kenapa Yeremiyahu itu suruh melihat tukang periuk? Karena ini sama dengan orang Israel. Gambaran tentang Israel itu adalah seperti tanah liat dan sedang diproses oleh Bapa Yahweh, dibentuk. Nah, gambaran itu sama dengan saya dan saudara yang sedang dibentuk oleh Elohim. Amin. Jadi kita ngikutin aja Bapa Yahweh itu apa, dan kita sudah tahu bahwa Yahweh itu Bapa kita. Manut saja apa yang Bapa Yahweh rencanakan buat kita. Yang kedua, saudara, proses terjadi karena ada rencana Bapa Yahweh. Jadi prosesnya itu terjadi karena ada rencana Bapa Yahweh Elohim bersama Yesua Masih dalam hidup kita. Makanya ayat tadi, saudara, dikatakan demikian, saudara. Ketika bencana yang akan ada di tangan panjunan itu dari bencana itu lagi diproses, dibentuk. Yang sedang ia buat itu dia di tanah liat rusak, artinya kok penyok nih, wah, kok gak bagus tak lihat. Kemudian apa yang terjadi? Maka dia mengembalikan kembali, dihancurkan, diproses lagi, saudara. Dan dia membentuk hal itu menjadi bencana yang lain, dibentuk sesuai yang indah, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kemudian menurut apa yang baik di mata panjunan itu menjadikannya. Jadi menurut pandangannya Tuhan, pandangannya si pembentuk ini, saudara, bukan pandangan kita. Jujur, saudara, kalau saya ngikutin kemauan saya, pengennya saya jadi artis terkenal, baru datang orang minta tanda tangan semua, iso duwe pacar akeh, ganti-ganti, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, wah, kalau jadi idola kan banyak penggemarnya, saudara. Tapi Tuhan beda, bentuk kita itu masing-masing berbeda.
Makanya ada orang yang pengen, wah saya pengen jadi seorang pengusaha yang hebat. Tapi bener nggak Tuhan taruh saya di sana? Kalau tidak, ya perusahaan yang hebat itu bisa aja bangkrut. Betul nggak saudara? Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya baru nyoba saja kemarin. Ini baru nyoba nih. Memang saya lagi senang bertani nih. Semuanya proses. Kemudian hari Kamis yang lalu, saya belajar pas tak lihat dikasih Mbak Yani ini bibit daun bawang atau onclang, tak tanam. Tuh lihat, wah coba tadi coba nyemprot saudara. Saya ngambil tangki. Saya pikir ternyata kalau saya lihat Wahyono sama Trubus Nguban itu nyemprot itu gampang. Wah kita enak saudara. Kemudian tak isi penuh. Terus naker obatnya juga saya karena nggak pernah sering lihat dia. Akhirnya toko gimana caranya? Saya undang orang nih. Terus saya gendong. Wah saya mulai nyemprot, saya petak nih separuh. Wah ternyata kurang. Karena orang bilang gini, lah kalau kamu modelnya nyemprot kayak gitu ya sepeta ini bisa 2 tangki katanya gitu. Harusnya lewat-lewat, cuman saya kan nggak bisa, itu pelan-pelan saudara. Kemudian ngambil lagi 2. Saudara tahu apa yang terjadi? Begitu selesai mau nengok saja susah. Saking sakitnya ini pinggang punggungnya, wah sakitnya luar biasa saudara. Bener-bener ini kok sakit semua ya. Sampai naik motor saja, menurunin motor itu turun, waduh pegel. Malamnya sampai pijet sama Pak Nongko saya. Ternyata nggak semudah proses. Sampai orang bilang, nah nanti kalau sudah sering baru nanti biasa. Memang semuanya butuh proses saudara. Kalau tahu-tahu tiba seperti itu ya nggak bisa saudara. Nah inilah yang terjadi. Jadi kita ini dibentuk oleh Tuhan sesuai pandangannya dia. Apa maunya kita saudara yang dikasih oleh Tuhan? Ada yang dibuat untuk menjadi penginjil. Wah sudah jadi penginjil sukses, diarahkan dan Tuhan bentuk dia menjadi seorang gembala yang bisa ngomong banyak orang. Bisa saja saudara. Tapi kita tidak bisa atur Tuhan. Saudara, tanah liatnya tidak ngomong aku dibentuk jadi guci ya. Tidak. Ya terserah si pembuat saudara. Paham sampai di sini. Nah kita lihat saudara yang dikasih Tuhan ayatnya. Ya, Misre atau Amsal 19 ayat 21. Demikian dafar Elohim. Rabot maka safot belef iswa atsat Yahweh takum, yang artinya banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi rencana Yahweh itu tetap berlaku. Amin. Orang punya rancang nanti saya pengen begini. Ini manusia saudara. Waktu kita mau nanam mesti rancang nih. Saya nanam nih cabai 1 petak nih 10.000 pohon. Wah mungkin hampir setengah hektar saudara. Begitu saya nanam, nanti begitu selesai saya panen, saya akan mati. Ya. Tes ya. Nah begitu sudah dirancang saudara yang dikasih Tuhan, wah nanti kalau sudah panen saya mau beli mobil pickup. Wah saudara, kemudian saya mau beli lagi tanah yang lebih luas. Saudara, itu rancangan kita. Begitu pas mau panen, ternyata cabai ini bule, saudara. Nah di sini orang sini tahu ya cabai bule ya. Saya baru tahu kalau cabai itu ada yang bule. Bule itu kalau diistilahkan pertanian bunga itu variegata. Padahal kalau variegata itu malah mahal. 1 daun ada yang kuning, ada yang hijau. Tapi kalau cabai nggak bisa karena nggak keluar cabainya, nggak keluar buahnya, itu adalah penyakit saudara. Penyakit itu namanya keren saudara. Namanya bule saudara. Cabai ini bule, terongnya bule. Hasilnya malah nggak ada. Nah kenapa? Karena yang merancang kita, yang menentukan. Makanya orang istilahkan sing ngecat Lombok kuwi ya Tuhan. Betul nggak? Ya terserah sana yang mengasuh. Ada yang hasilnya bagus, harganya murah. Tapi pas harganya mahal, tanamannya nggak bagus. Kenapa? Karena yang ngatur itu Bapak Yahweh Elohim kita. Amin. Makanya ayatnya dikatakan banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi rencana Yahweh itu tetap berlaku dengan luar biasa. Dan itu saya
pernah mengalami, dan saya yakin bahwa rencana apa yang Elohim pasti yang terbaik buat kita. Amin. Rencana Tuhan terbaik. Buktinya dulu saudara, waktu tahun berapa ya, sekitar mungkin 4-5 tahun yang lalu saat saya ke Bali tuh, sama Bugem. Waktu itu sama Pak Yahya sama Mary, saya pelayanan di Bali. Terus dan waktu saya pelayanan ke sana saudara, waktu saya pelayanan, kemudian saya udah rancang nih, begitu saya di Bali turun, nanti selesai pelayanan saya mau menyeberang ke Lombok. Ini pikiran saya saudara. Begitu turun saudara, sudah di surat kabar dikasih tahu, saya dikasih tahu Pak Antoni, Pak kayaknya nggak bisa ke Lombok deh, gelombangnya besar, jadi nggak mungkin bisa menyeberang gitu saudara. Sudah Pak, nggak usah puasin di Bali aja keliling. Dan ternyata benar saudara, saya sekitar 5 hari saat di sana. Dan waktu hari Selasa saya pulang, saya di bandara, saya udah lihat itu gelombangnya sudah semakin besar. Padahal saya kalau nyebrang tinggal sebentar saudara, tapi tetap nggak jadi. Saudara tahu apa yang terjadi? Begitu saya pulang dan sampai di sini hari Rebunya, Lombok itu gempa dan ditutup. Waktu gempa yang Lombok yang ramai. Jadi saya nggak sampai sana, Tuhan punya rencana yang indah. Amin. Jadi saudara yang dikasih, kalau jangan terus, wah kenapa saya punya tujuan yang baik tapi Tuhan nggak izinkan, bersungut-sungut. Nah inilah yang nggak bisa. Kita harus ikutin aturan apapun rencana Tuhan. Amin saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Ini yang kedua saudara. Kemudian kita akan lihat ada 4 hal ya yang saya catat. Ada 4 hal yang sering memperlambat prosesnya Elohim dalam hidup kita. Nah ada 4 hal yang sering kali nih prosesnya Tuhan itu saya anggap seperti ini. 1, 2, 3, 4. Tapi untuk menjadi keempat ini prosesnya lama banget saudara. Kalau saudara nanam, ada nggak kira-kira yang kayak gitu? Nanamnya sama, tapi yang satu sudah berbuah besar bagus, yang satu belum, ada nggak? Ada saudara, dan bahkan banyak saudara. Kemudian sekarang saya nanam kol saja, ini sudah ada yang besar-besar, tapi juga masih ada yang kecil. Prosesnya berbeda. Kenapa bisa seperti ini saudara? Ada 4 hal yang sering memperlambat proses Elohim dalam hidup kita. Nah kadang proses dalam hidup kita ini juga sering kali lambat. Kenapa kok bisa lambat? Ada 4 hal yang saya catat. Yang pertama saudara kita lihat. Yang pertama adalah karena kita kadang keras kepala dan keras hatinya dalam menjalani proses kehidupan. Kita ini keras saudara, keras kepala. Makanya sebuah bencana kalau sudah jadi bencana terus dibentuk, hancur sih ya saudara. Kita ini keras, gak maunya sesuai keinginan hati kita, gak mau sesuai keinginan hatinya Bapak, gak mau saudara. Nah proses itu yang orang gak mau saudara, yang dikasih oleh Tuhan. Saat pertama kali saya masuk di sini, dapat visi pelayanan ke Kopeng, saya masih mikir nimbang mau nggak ya. Saya mengalami banyak proses. 11 April Riel kena sakit inspa dan tipes yang sudah akut. Tanggal 28 April saya ditodong pas gajian. Kenapa penjahatnya nodong? Kok ya tahu kalau saya pas gajian. 28 April saudara, tahun 2004. Saudara, kenapa kok pas gitu? Jadi kadang kita keras, gak maunya itu sesuai dengan selera kita saudara. Nah inilah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh. Karena kita ini kadang keras kepala dan keras hati, hatinya keras, jadi gak mau dibentuk oleh Tuhan. Dalam menjalani proses kehidupan ini, sudah tahu banyak hal yang dihadapi tantangannya, tapi tetap masih mengeraskan hati. Ayo dong waktunya kita kembali sama Tuhan. Wah gak mau, saya belum siap, saya masih banyak hal yang seperti ini. Nah keras hatinya itu masih muncul saudara. Kita akan lihat ayatnya saudara. Nah ini saudara, Romiim 2 atau Roma 2 ayat 5. Di situ dikatakan demikian daftar Elohim. Ufisirirut libha uf arpeha hakakseh tisfarleka efraleyom hakadol wahanora baikalot niklot sitekat mispat Elohim. Yang artinya, namun berhubung dengan keras kepalamu dan hati yang tidak bertobat, kamu sedang menimbun murka di atas dirimu sendiri pada hari kemurkaan
dan penyingkapan pengadilan Elohim sehingga membuat murka kita kesel, jengkel, marah. Ini ngapain sih saya membuat kayak gini kok gagal terus? Karena kita keras hati, keras kepala kita sendiri, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Makanya perlunya kalau rumah tangga suami istri kadang sharing. Saya mau ngapain ya? Saya mau buat ini nih. Saya mau beli ini nih. Nah, diseringkan. Jangan sesuai seleranya sendiri. Saya mau beli, anggaplah saya mau beli motor ya sesuai selera saya loh. Padahal ada istrinya. Begitu dia naik motor yang mungkin Harley yang besar, istrinya nggak bisa pakai. Wah, mulai deh hatinya nggak cocok. Nah, sesuatu itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, jangan keras kepala kita saling sharing. Apalagi kalau berhubungan dengan Tuhan. Saudara, kenapa bisa terjadi seperti itu menghambat prosesnya yang Bapak Yahweh berikan? Karena kita seringkali keras kepala. Sudah dibentuk Tuhan tapi nggak mau. Saudara, itu lebih sulit lagi, saudara. Paham, saudara? Coba saya kasih tahu contoh. Di sini yang sudah pernah punya sapi, pernah nuntun sapi. Pernah ya, Pak Untung pernah, Pak Nathan pernah ya, Pak Mas Waluyo pernah, Pak Ramiji pernah. Nah, nuntun sapi itu kalau sapinya nggak manut, capek nggak kita? Walah, ditarik-tarik sini, ini yang pegel saudara. Tapi begitu bu sapinya besarnya luar biasa, dituntun, yang nuntun itu dia manut, ya enak saja saudara. Saya pernah lihat video seorang yang punya sapi besar. Namanya kalau nggak salah sapinya itu dikasih nama Krishna kalau nggak salah. Saking besarnya. Itu waktu mau dinaikin ke mobil itu sapi nggak mau sama sekali. Jadi ditarik beberapa orang pun nggak ada yang mau. Nggak tahu di daerah Jawa Timur atau di mana nggak tahu saya. Cuman saya lihat di YouTube nggak mau. Nah begitu yang punya itu bilang ditepuk-tepuk, dilus-lus, yang makannya dituntun, dia tinggal naik saja. Cuman akhirnya dampaknya saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang punya nangis. Karena ini sapi kesayangan dia, manut, nurut gitu loh. Tapi dijual ya, mungkin karena butuh uang juga saudara. Nah ini adalah salah satunya, begitu nurut, ya enak saja sudah masuk ke truk ya enak, masuk ke mana ya enak. Kenapa? Karena nurut saudara. Kalau kita tidak, kalau kita keras kepala dibentuk Tuhan, yang bentuk kita juga kesel, yang segala macam saudara. Nah inilah yang terjadi. Ini yang pertama. Kenapa proses Tuhan itu kadang lambat dalam hidup kita? Yang pertama, karena seringkali kita keras kepala dan juga keras hati. Yang kedua adalah saudara, karena kita masih berada dalam posisi mudah bersungut-sungut di saat dalam pergumulan. Nah, kalau masih bergumul, kita gampang bersungut-sungut. Ini yang membuat proses itu lambat. Contohnya kayak orang di Israel, harusnya dia tinggal menyeberang saja. Begitu keluar laut, maju sejalan selama-lamanya berapa bulan sih? Atau berapa tahun sih? Sampai ke tanah perjanjian. Kenapa sampai 40 tahun? Karena gampangnya bersungut-sungut sudah. Kalau orang sudah bersungut-sungut, gampang salah. Mau jipuk garam, leru gula. Ya enggak? Terus kita gawe duit. Wah, jipuk gula, leru garam. Ya nak leru garam masih mending, nak leru micin. Gawe kopi leru micin, nah tambah rasane aneh saudara. Tapi pernah ada yang seperti itu. Kalau orang sudah emosi, marah, bersungut-sungut, malah salah. Dan yang paling repot, saling menyalahkan. Nah orang Israel sama. Begitu dia keluar dari laut Suf, gak ada air, bersungut-sungut, saling menyalahkan. Mose yang disalahkan, pemimpinnya yang disalahkan. Lebih baik aku mati makan daging di Mitsrayim daripada mati di padang gurun, yang disalahkan pemimpinnya. Begitu jalan lagi gak ada makanan, lapar, marah-marah lagi. Mudah bersungut-sungut. Nah yang kedua, kenapa kita ini sering menghambat prosesnya hidup kita untuk menjadi berhasil? Karena kita gampang berada dalam posisi bersungut-sungut di saat pergumulan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah ini keajaiban demi keajaiban bisa terjadi kalau kita tanpa persungutan. Benar-benar gak mengeluh. Artinya orang yang gampang bersyukur. Amin. Ya sudah, hari ini saya makan apa adanya. Ya sudah, makan apa adanya.
bersyukur, nggak perlu bersyukur-syukur, nggak ada makanan marah-marah. Ya nggak perlu, ngapain? Toh marah-marah nggak menyelesaikan masalah, justru muncul masalah yang baru yang akan terjadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah inilah yang terjadi yang kedua. Karena kita masih berada di dalam situasi yang mudah bersungut-sungut. Kita lihat ayatnya. Yukanan 46 ayat 43. Demikian daftar Elohim. Wa ya'an Yesua wa yumer alaihim alnatei teluna beinechem. Sebab itu Yesua menjawab dan berkata kepada mereka, janganlah bersungut-sungut seorang dengan yang lain. Makanya dalam situasi apapun jangan pernah bersungut-sungut. Dalam dunia pelayanan kek, dalam dunia apapun kek, di dalam dunia pekerjaan apapun jangan. Karena kalau begitu kita bersungut-sungut maka tidak menyelesaikan masalah, yang timbul masalah baru, saudara. Yang ketiga, yang sering menghambat, yaitu kita suka berlambat-lambat. Artinya sering menunda kesuksesan kita sendiri. Contohnya seperti istrinya Lot, saudara. Harusnya kerjaan ini bisa saya kerjakan sehari, tapi kita ini seringkali berlambat-lambat. Besok aja lah, saya masih ada waktu ini. Saya tipe orang yang nggak bisa seperti itu, saudara. Kalau saya sudah punya bahan renungan, bahan khotbah, secepat mungkin saya buat. Makanya kalau menyiapkan renungan kayak gini, khotbah yang kayak gini hari ini, yang saya khotbahkan hari ini, saya sudah menyiapkan hari Senin. Dan sekali saya membuat di laptop harus selesai. Kecuali listriknya mati, saudara. Tapi tidak, tetap harus selesai sampai masukkan flash disk, masukkan laptop, saya masukkan HP, selesai. Saya nggak bisa, garap sekarang sedikit, besok lanjutkan, besok nggak bisa. Jadi kalau punya tugas kerjaan, saya tipe orang yang lebih baik beres, nanti habis itu saya nyantai, saya nggak punya tanggungan. Saya bisa mengerjakan yang lain, saudara. Makanya seringkali saya kalau duduk, saya buat renungan, saya buat poster, mau di ladang, mau di depan, mau di teras, di ruang tamu, saya gunakan sebaik mungkin waktu untuk saya bisa membagikan berkat. Nah ini sama saja. Kita ini seringkali berlambat-lambat, suka berlambat-lambat atau menunda. Jadi sebenarnya kesuksesan itu milik kita, tapi kita sendiri yang menunda. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita sendiri yang menunda dan tidak sportif. Artinya tidak sportif itu tugas kita, tapi kita tidak mau mengerjakannya dengan baik, sehingga berkat dan bonus itu justru tertunda buat kita sendiri, saudara. Nah ini yang terjadi. Contohnya kayak istrinya Lot. Bayangin tuh, Bapak Yahweh kurang baik apa? Dia sudah dijemput di dalam loh kota Sodom. Tidak dari jauh, malaikatnya tidak gini, ayo Lot, ayo kesini, keluar cepet, sini loh Lot, anak-anakmu ya, bojomu diajak sini. Enggak, malaikatnya profesional kalau saya bilang, dia jemput masuk ke dalam kota Sodom. Tapi tetap dasarnya hatinya itu tentang apa? Dia melamar besok lah, sampai akhirnya ditarik keluar, saudara. Ditarik oleh malaikat sampai keluar. Sudah keluar pun kesuksesan, keselamatan itu sudah diterima sebenarnya sama dia, karena dia sudah keluar dari Sodom. Hatinya istrinya Lot tetap terpaut di kota Sodom, makanya dia menjadi tiang garam. Nah seperti ini loh, saudara. Nah ini yang seringkali membuat lambat-lambat kita, saudara. Kita lihat ayatnya, Bereshit atau Kejadian 19 ayat 16. Demikian daftar Elohim, wa yitmahma wa yakasihu ha'anasim biyadu ufyat isto ufyat stay venotai bechem lat Yahweh elai wa yotsiuhu wa yitnikuhu mitskut lair. Dan dia berlambat-lambat, dan orang-orang itu memegang tangannya dan tangan istrinya dan tangan kedua anak perempuannya, karena Yahweh berbelas kasihan kepadanya, dan mereka membawanya keluar dan melepaskannya di luar kota itu. Kalau saudara bayangkan ya, malaikat itu saking gemes. Kalau saya pikir mungkin ini gemes malaikat. Kalau zaman sekarang itu gemes banget, kowe tak selamatkan kok lama loh, kan jengkel ke lama loh. Makanya sampai dikatakan apa, saudara? Dan orang-orang itu memegang tangannya Lot dan juga tangan istrinya. Cepet keluar, waktunya sudah mepet nih, gitu loh. Sama kalau misalnya ada bencana, entah banjir bandang kayak gunung meletus,
Ayo cepat keluar ngungsi. Sebentar, wah masih jauh, pelan-pelan aja sih, tak dandan sih. Saudara, nganggo wedake abu vulkanik. Saudara malah gosong, saudara. Secepat mungkin dia tidak menghiraukan, harusnya tidak menghiraukan hartanya, tapi bagaimana saya mau diselamatkan, saudara? Saudara memegang tangannya dan tangan kedua anaknya, karena Yahweh berbelas kasih. Saking kasihnya Bapak Yahweh untuk menyelamatkan umatnya itu sampai ditarik. Nah, seringkali kita tidak profesional karena kita berlambat-lambat, dan bahkan kalau pekerjaan sesuai dengan selera kita sendiri, saudara. Saya pernah memberikan satu ilustrasi kisah, saudara. Ada seorang yang punya kontraktor, bos yang punya kontraktor. Dan kebetulan ini pemimpin kontraktornya ini orang kesayangannya dia. Kemudian si bos bilang gini, Pak, wah ini kok sudah tua ya, sebentar lagi pensiun, saya mau ngasih apa nih? Karena dia sudah tua dan sebentar lagi nggak mungkin dia bisa kerja sama saya, udah tua. Wis tak kasih hadiah saja deh, saudara. Ya sudah, nanti saya kasih kejutan, saya kasih surprise waktu dia nanti pensiun, tak kasih hadiah yang luar biasa. Nah, karena dia seorang kontraktor, wah akhirnya dia bilang gini, Pak, tolong buatkan saya rumah yang bagus banget ya Pak. Terakhir sebelum Bapak pensiun deh, buatkan rumah yang bagus. Nah, kemudian si pemimpin proyeknya itu bilang gini, aduh, saya sudah mau pensiun masih dikasih kerjaan lagi. Sudahlah, tak buat ke. Akhirnya dia desain, buat gambar, dibuat, tapi sesuai seleranya dia, bukan seleranya bosnya yang dia bilang yang terbaik dan terbagus. Ya sesuai selera dia, buat semaunya dia. Akhirnya acak-acakan pondasi ya biasa, temboknya biasa, atapnya biasa, kok sesuai selera. Begitu sudah selesai, saudara, bosnya bilang, gimana Pak? Ini Pak, sudah kuncinya sudah selesai. Oke Pak, karena Bapak sudah ikut saya lama dan Bapak sudah mengabdi sama lama, sebentar lagi Pak pensiun, kunci saya terima, tapi kunci ini hadiah rumah ini buat masa pensiun Bapak, nih hadiah pensiunnya Bapak. Kira-kira yang tadi ngerjain gelo gak? Nyesel gak? Ngapain aku gak buat yang bagus? Kalau itu kan nanti mau diberikan ke saya. Nah, Tuhan seringkali membuat kejutan buat kita. Bapak Yahweh seringkali memberikan surprise buat kita untuk memberikan yang terbaik. Tapi kitanya sendiri yang tidak profesional, kitanya sendiri yang berlambat-lambat, kita sendiri yang tidak maksimal. Sehingga harusnya sesuatu yang terbaik yang diberikan kepada kita, justru yang kita dapatkan tidak seperti yang kita harapkan jadinya. Coba nyeselnya kayak apa? Coba tahu gitu mau diberikan. Karena Tuhan seringkali membuat kejutan buat kita. Makanya jangan pernah berlambat-lambat, saudara. Yang keempat, saudara, tidak sabar. Nah, yang repot. Tidak sabar, pengennya semua serba instan. Padahal semua yang instan itu belum tentu bagus. Betul gak? Banyak orang pengen cepat kaya. Yuk kerja keras, saudara. Yang dikasih oleh Tuhan. Saudara yang dikasih, pengennya kayak iklan di TV itu loh. Begitu menemukan gosok, ku beri satu permintaan. Pengen kaya jin, duitnya banyak. Pengennya orang kan seperti itu semua, saudara. Padahal belum tentu semuanya yang instan. Saudara, orang yang pengen ganteng aja prosesnya susah. Iya kan, saudara? Wah, saya ini one pack, tahu one pack ya? Perut gendut. Nih, kayak gini nih. Untuk proses supaya saya jadi spek, wah, kotak ya harus olahraga, betul gak? Dan olahraga enak gak, saudara? Enggak loh, proses harus push up-nya kuat, sit up-nya kuat, olahraganya kuat, mungkin nge-gym, baru dapat hasilnya yang maksimal, yang bagus. Saudara, tidak langsung tahu-tahu instan. Waduh, aku pengen hidungku mancung, ya tidak bisa. Mau dicepet, mau jepitan, jeburan, ditarik ya nggak bisa mancung. Saudara, nah inilah yang terjadi. Banyak orang, wah aku pengen kaya, tapi nggak mau kerja, saudara. Nah, gambarnya kayak gini, saudara. Kenapa? Karena pengennya semuanya serba instan. Segala sesuatu tinggal beres, saudara. Semua butuh proses. Oh Pak, buktinya sekarang ada Pak.
Bisa gampang. Saya lapar, nggak perlu. Saya bilang tinggal GoFood, kirim makanan dong, capcay yang goreng pedes, kirim sekarang. Oh bisa. Tapi di sana emang nggak buat dulu. Yang mau jualnya tetap dia menyiapkan dulu. Semuanya ada prosesnya. Saudara mau buat mie instan pun tetap harus rebus air dulu, nggak mungkin digaduh, saudara. Nah ini proses, dan semua yang instan belum tentu semuanya bagus. Hasilnya bagus enggak? Ya kita Yakub 4 ayat 14 atau Yakobus 4:14. Wa atem lotit un mayeret yom makar kimeka yehem kitor yerai kareka wa akarya alefatohu. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara, makanya proses. Jadi kita itu ibaratnya seperti uap tadi loh. Uap itu kelihatan rebus air, kelihatan uap. Tapi hanya hitungan detik hilang uapnya, nggak kelihatan lagi uapnya. Hidup kita itu sama di dunia. Makanya orang dulu sering ngomong urip kuwi mbung mampir ngombe itu gak butuh lama. Artinya cuma sebentar, gunakan waktu sebaik-baiknya. Karena semuanya menjadi proses, tidak semuanya instan. Ada orang yang bilang begini saudara, lahir gagah perkasa, muda, sukses dan kaya luar biasa, nanti mati masuk surga. Emangnya ngimpi. Mana ada kalau muda foya-foya hidup semaunya sendiri terus mati masuk surga. Emang yang jaga surga itu orang dalamnya hitam. Ya enggak saudara? Enggak bisa saudara, semuanya ada proses. Kalau di dunia semuanya masih bisa disuap, di Samayim enggak ada yang bisa disuap kecuali kita taat dan setia kepada Bapa Yahweh Elohim. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh Elohim, yang terakhir saudara, kita akan lihat yang terakhir. Nah, makanan, pekerjaan, kekayaan dan lain-lain yang diperoleh secara instan, hasilnya dan dampaknya akan kurang bagus. Saya beri contoh, sering makan makanan instan terus, ya nggak bagus. Kalau nggak percaya, coba saudara, tiap hari yang instan kira-kira apa ya? Mie. Sudah makan mie instan terus, dampaknya nggak bagus. Yang darah tinggi bukan saudara, orang tua saudara. Kalau Rian sama Imo sering makan mie instan, sing darah tinggi aku. Betul gak? Makan mie terus, apalagi mamanya, apalagi saudara, dia darah tinggi. Makan mie terus, ya sing galak kan dia. Betul gak saudara? Saudara yang dikasih oleh Tuhan artinya nggak bagus, belum juga buat kesehatan. Kekayaan yang serba instan juga sama, tahu-tahu ada itu rezeki nomplok terus jatuh lubang, belum tentu juga bagus, saudara. Terus pekerjaan yang tahu-tahu cukup dari karyawan langsung jadi direktur, dia belum pengalaman, bisa saja bermasalah dan juga banyak hal. Nah saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya kasih contoh, tahu gambar apa saudara? Tahu gambar apa? Loro Jonggrang saudara ya. Wah, dia mintanya apa saudara? 1000 candi buatkan. Ini ceritanya kan begitu. Buatkan aku 1000 candi. Dapat gak 1000 candi? Enggak saudara, enggak dapat. Ya dilihat sekarang kita yang lihat, wah candi ini bagus peninggalannya, tapi tetap ada yang kurang. Bagi si peminta masih tetap belum sempurna, betul gak? Untung wae saiki cah nom-nom saiki ora ana sing kaya Roro Jonggrang. Coba Laras, Leti duwe pacar, aku kayaknya ora sah 1000 candi deh. Kayaknya 1 candi rekosone pol. Ayo, saya yakin gak ada yang sanggup kok. Kalau aku minta motor yang baru gampang, betul gak? Aku minta mobil Lamborghini, wah gampang asal punya duit saudara, punya fulus saudara. Tapi coba sekarang mungkin nggak ada yang kayak gitu. Nggak tahu Pak Bambang dulu waktu masih muda istrinya minta apa. Aku kayaknya Pak Bambang orang 1000 candi, 5 candi, bingung dia Pak Bambang. Biar yang gawe, saudara. Saudara yang kasih Tuhan, susah. Nggak, makanya bersyukurlah saudara yang hidup di zaman sekarang.
Wong wedok jaluke ora aneh-aneh, ya enggak? Tapi ora aneh kuwi nak jaluk ngambek ya. Ya enggak? Jaluk pulsa ora kei ngamuk ya, Saudara. Repot Saudara kasih. Nah, inilah yang terjadi, Kak. Semuanya enggak menurut orang pandangannya bagus, tapi bagi si peminta tetap tidak sempurna dan akhirnya gagal. Ini salah satunya. Nah, seringkali sama dengan apa yang kita minta. Yang terakhir kita lihat. Nah, yang pertama Saudara, ya, jalanilah kehidupan kita ini melalui prosesnya Elohim. Amin. Jadi jalanilah kehidupan yang kita lakukan sekarang ini sesuai dengan prosesnya Tuhan, prosesnya Bapa Yahweh, bukan prosesnya kita sendiri. Ngikutin aja alurnya. Yang kedua, nikmati setiap prosesnya, maka akan membuat kita memahami arti hidup dan menjadi semakin kuat dalam tantangan. Amin. Nikmati aja. Kalau orang yang tidak bisa menikmati proses hidupnya, dia akan sering bersungut-sungut, marah-marah, emosi dan sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang terjadi. Kalau orang yang tidak bisa menikmati, tapi orang yang bisa menikmati, oh iya, aku biyen rekoso, aku biyen susah, mau mangan saja susah. Begitu dia makan enak, dia akan ingat, Saudara. Aku biyen pernah ngalamin makan yang enak, makan yang susah. Sekarang aku bisa makan enak. Begitu ada orang yang makan dia tidak enak, kita akan punya belas kasih yang luar biasa. Betul gak Saudara? Itu pasti seperti itu Saudara. Saya sering gitu kalau saya makan atau apa, melihat ada orang yang istilahnya kok kasihan apa? Saya nggak pernah sayang untuk apalagi kalau untuk makanan Saudara. Wis nggak pernah mau hitung-hitungan untuk kayak gitu. Nah, Saudara, kita bisa menikmati prosesnya, maka kita memahaminya. Ya, arti hidup ini ternyata saya dibentuk itu ajaib ya. Banyak kesaksian yang saya terima luar biasa. Saudara yang biasa. Yang terakhir, tetap di jalurnya bersyukur. Tetap di jalurnya bersyukur. Kenapa? Karena semua hasil yang kita peroleh itu bukan karena kekuatan kita, namun karena kuasa Aba Yahweh Elohim besim Yeshua HaMashiach. Amin. Jadi tetap kita bersyukur. Kenapa? Karena semua yang kita peroleh sekarang ini bukan karena kuatnya kita, hebatnya kita, tapi karena kasihnya Bapa Yahweh Elohim besim Yeshua HaMashiach. Amin. Buktinya apa? Yaitu saat Lot diselamatkan beserta keluarganya, itu karena belas kasihnya Bapa Yahweh, sampai dijemput, ditarik Saudara. Itulah kuasa Elohim. Yang terakhir, Saudara bangkit berdiri. Yuk kita baca bersama-sama. Yuk kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Kuat, tangguh dan berhasil dengan mengikuti proses Aba Yahweh Elohim besim Yeshua HaMashiach. Haleluya, amin. Yes, beri tepuk tangan buat Tuhan. Saya undang pelayan pemain musik worship leader singa bisa maju ke depan. Kita angkat satu pujian untuk masuk dalam hadiratnya, untuk kita menyembah Dia. Kita angkat satu pujian untuk kita masuk dalam hadirat Bapa Yahweh lebih dalam lagi ya. Ya, kita angkat satu pujian. Kita angkat pujian Bitfila. Amin. Bitfila.